warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bapak Tutor dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Zakiyatun Nufus dengan NIM 0586855126 dari Program Pendidikan Agama Islam UPBBJ UT Bogor. Dalam video yang singkat ini, saya akan menjelaskan satu topik penting dalam filsafat ilmu, yaitu peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi sebagai fondasi utama ilmu pengetahuan. Ketiganya bagaikan pilar yang menopang bangunan keilmuan agar berdiri kokoh dan bermakna. Secara ringkas, ontologi menjawab pertanyaan apa yang dikaji, epistemologi menjawab bagaimana cara mengkajinya, dan aksiologi menjawab untuk apa ilmu itu digunakan. Pemahaman yang utuh terhadap ketiga cabang ini sangat penting bagi setiap ilmuwan agar tidak kehilangan arah dan bertanggung jawab moral dalam proses mencari kebenaran. Selanjutnya, ontologi adalah cabang filsafat ilmu yang mempelajari hakikat, realitas, atau kebenaran sesuatu. Ia menetapkan objek formal dari suatu ilmu, yaitu apa yang menjadi fokus kajian dan bagaimana hakikat objek tersebut, apakah bersifat materi atau non-materi, konkret atau tidak, serta apakah ia berdiri sendiri atau bergantung pada kesadaran manusia. Sebagai contoh, dalam ilmu biologi, ontologi mengakui bahwa hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme adalah objek nyata yang berdiri sendiri, terlepas dari bagaimana pemikiran pengamat, atau pandangan realisme. Dengan pemahaman ontologi yang jelas, seorang peneliti dapat menentukan batas studinya. Misalnya, pada biologi tidak akan mengkaji hal-hal gaib seperti roh atau jin yang berada di luar ranah realitas yang dapat diamati secara empiris. Setelah mengetahui apa yang hendak dikaji, langkah selanjutnya adalah menentukan bagaimana cara memperoleh pengetahuan secara sahih tentang objek tersebut. Inilah ranah epistemologi, yaitu teori tentang pengetahuan yang membahas sumber, metode, dan validitas pengetahuan ilmiah. Epistemologi mengajarkan bahwa ilmu harus diperoleh sesuai prosedur yang sistematis dan dapat diuji, seperti observasi, eksperimen, dan penalaran deduktif atau induktif, serta pengujian ulang oleh komunitas ilmiah. Sebagai ilustrasi, seorang ahli fisika yang hendak membuktikan hukum gravitasi tidak cukup hanya dengan mengamati sekali peristiwa jatuhnya buah apel. Ia harus merumuskan hipotesis, melakukan eksperimen berulang, mengontrol variabel, dan mempublikasikan temuannya agar dapat diverifikasi oleh ilmuwan yang lain. Melalui epistemologi, kita dapat membedakan klaim pengetahuan yang ilmiah dari klaim yang tidak ilmiah. Yang terakhir itu ada aksiologi. Aksiologi membahas nilai, etika, dan kegunaan ilmu dalam kehidupan manusia. Cabang ini mengingatkan bahwa ilmu tidak akan pernah benar-benar bebas nilainya atau value free. Setiap penemuan ilmiah selalu membawa konsekuensi moral dan sosial yang perlu dipertimbangkan. Dengan kata lain, aksiologi menjawab pertanyaan reflektif, untuk apa pengetahuan itu digunakan? Apakah untuk kesejahteraan umat manusia atau justru untuk menghancurkan? Contoh nyatanya dapat kita lihat dalam pengembangan teknologi rekayasa genetika. Secara ontologi, ilmu ini mengkaji molekul DNA sebagai realitas biologis. Secara epistemologi, ia menggunakan metode laboratorium yang presisi untuk memotong dan menyunting gen. Namun, secara aksiologi, para ilmuwan harus bertanya, apakah etis memodifikasi gen bayi sebelum lahir? Apakah teknologi ini akan digunakan untuk menyembuhkan penyakit genetik atau justru menciptakan kesenjangan sosial antara yang mampu membeli bayi desain dan yang tidak? Aksiologi menegaskan bahwa ilmu itu harus diarahkan pada nilai-nilai kemanusiaan dan tanggung jawab moral. Ketiga cabang filsafat ilmu ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ontologi memberikan landasan tentang apa yang akan dikaji, epistemologi menyediakan metode tentang bagaimana mengkajinya secara sahih, dan aksiologi memberi arah untuk apa ilmu itu digunakan. Apabila salah satunya lemah atau diabaikan, maka bangunan itu akan rapuh. Tanpa ontologi, ilmu tidak akan memiliki objek kajian yang jelas dan cenderung kabur dari batasnya. Tanpa epistemologi, metode yang digunakan tidak akan terkontrol sehingga kebenaran sulit diuji. Tanpa aksiologi, ilmu tidak dapat disalahgunakan untuk kepentingan sesaat tanpa memperdulikan dampak negatif terhadap lingkungan kemanusiaan. Sebagai kesimpulan, ontologi, epistemologi, dan aksiologi merupakan fondasi utama filsafat ilmu yang harus dipahami secara terintegrasi. Ontologi menjawab apa yang akan dikaji, epistemologi menjawab tentang bagaimana cara mengkajinya, dan aksiologi menjawab untuk apa ilmu itu digunakan. Dengan memahami dan menerapkan ketiganya dalam aktivitas keilmuan, kita dapat mengembangkan pengetahuan yang tidak hanya benar secara faktual, namun juga baik secara etis dan bermanfaat bagi kehidupan bersama. Semoga penjelasan ini dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.